Misteri, ibu hamil, bayi hilang, dalam kandungan, di mana menyikapinya? Pada waktu itu adalah kasus seorang ibu hamil yang kehilangan anaknya secara goib dan tiba-tiba sihir. Saya dokter Pak Ustadz, saya belajar kedokteran, nggak mungkin namanya kehamilan itu bisa hilang. Ada kehamilan anggur, ada. Kehamilan palsu, ada. Tapi yang namanya kehamilan ada, menjadi hilang, kalau saya percaya, ya saya harus tahu di mana ijazah saya. Kasar ngomongnya seperti itu Pak Ustadz. Dan beberapa penyakit lain yang menurut saya itu adalah penyakit psikiatri Pak Ustadz. Karena kan sebetulnya saya punya ilmunya. Tapi mungkin di masyarakat masih sangat mempercayai secara budaya, santet, dan lain sebagainya. Sehingga kalau dilihat dari kacamata masyarakat, pastinya ya kemarin ya Pak Ustadz, pasti banyak yang hujat saya karena, wah lu nggak percaya gaib nih, kalau nggak lihat ya makanya nggak tahu. Tapi saya yakin kalau kita sama-sama ada di Amerika nih sekarang, itu pasti kebalik. Kalau kita sama-sama ada di orang, ya dokter-dokter semua yang nonton ya gitu. Tapi saya harus bagaimana sih Pak Ustadz melihat masalah dan fenomena ini Pak Ustadz? Dr. Richard percaya sihir nggak? Tidak. Oke. Itu dulu pondasi dasarnya. Karena memang sudah dasarnya nggak percaya. Kan gitu. Kita mulai dulu dari hal gaib. Apakah hal gaib itu ada atau tidak? Maka jawabannya mutlak ada. Hal gaib itu ada. Makanya Allah memuji dalam surah Al-Baqarah orang yang mengimani hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada gaib. Gaib itu beriman kepada keberadaan Allah yang tidak nampak, keberadaan malaikat yang tidak nampak, keberadaan jin dan syaitan yang tidak nampak, keberadaan kitab-kitab yang turun dari 140 kitab yang turun, walaupun yang kita ketahui namanya Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad SAW, ini 5, tetapi sebenarnya dia ada 140 kitab. Pernah kita bahas di Syith, anaknya Nabi Adam turun 50 kitab kepada beliau, Nabi Idris 30 kitab dan seterusnya. Para nabi-nabi, 124 ribu nabi dan rasul, ada 315 rasul. Itu yang disebut nama Al-Quran cuma 25. Sehingga masih banyak yang gaib buat kita nggak tahu. Hari kiamat kita tidak tahu. Bermulai dari alam barzah di kuburan, hari kebangkitan, timbangan amal, surga dan neraka, ini semua gaib, tidak nampak. Itu juga dengan takdir keputusan Allah. Sesuatu masa depan yang kita tidak tahu, tapi itu sudah ditentukan semuanya. Jadi memang yang gaib itu ada, dan Allah memuji orang yang beriman. Contoh rasional gaib itu ada, dan kita sebenarnya bisa rasakan. Sebenarnya apa yang kita rasa setiap hari, Dok? Contoh misalnya lapar, haus, marah, emosi, senang, bahagia, benci. Semua kita bisa rasakan, tapi kita nggak nampak wujudnya. Berarti ada hal-hal yang tidak nampak wujudnya itu ada.